Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 LKFP PKN yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendidikan perdamaian. Namun sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Bunaya, Penny, Sekar, Siti Sabina, dan Sabiatul Islamiyah. Pendidikan berarti menurut Undang-Undang Sisdiknas berarti pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan perdamaian merupakan sebuah usaha dalam mentransformasi peserta didik secara esensial dengan mengolah pengetahuan, keterampilan, tindakan, dan nilai-nilai. Yang selanjutnya, urgensi pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada masa sekarang ini, pendidikan perdamaian memiliki urgensi sebagai bekal untuk peserta didik menjalankan kehidupan di masa mendatang, agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan, serta meninggalkan konflik dan menjunjung hak asasi manusia. Terlebih lagi dengan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia, maka budaya damai harus dikembangkan agar keberagaman Indonesia dapat terjaga dan menjadi unsur keutuhan negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai tujuan pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman peserta didik untuk menciptakan dan mengembangkan kondisi sosial tanpa kekerasan dan mengedepankan nilai keadilan dan kepedulian. Lalu ada peran pendidikan perdamaian. Perannya yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang nantinya dapat mengatasi masalah ketidakadilan dan menciptakan iklim kehidupan damai baik secara individu, kelompok, nasional, maupun internasional. Setelah berbicara mengenai peran pendidikan perdamaian, yang berikutnya ada 6 topik pendidikan perdamaian. Yang pertama, ada penghilangan budaya perang, lalu ada hidup adil dan penuh kasih sayang, lalu ada pembangunan penghormatan budaya, rekonsiliasi dan solidaritas, promosi hak asasi manusia dan tanggung jawab, dan yang terakhir, ada hidup berdampingan dengan alam dan menumbuhkan kedamaian diri. Nah, meskipun sampai saat ini pemerintah belum menetapkan pendidikan perdamaian sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, namun hal tersebut dapat teratasi dengan memberikan materi pendidikan perdamaian pada materi pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Materi selanjutnya adalah cara menciptakan pendidikan perdamaian di sekolah. Sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan pendidikan perdamaian sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Tetapi, hal tersebut dapat teratasi dengan memberikan materi pendidikan perdamaian pada materi pembelajaran yang sudah ada. Seperti dalam materi pembelajaran agama, berikan peserta didik tentang perdamaian di sekolah. Lalu dalam mata pelajaran sejarah, berikan peserta didik contoh tindakan anti kekerasan dan mengembangkan rasa perdamaian. Lalu yang ketiga, dalam mata pelajaran geografi, berikan peserta didik ajaran mengatasi prasangka buruk dan mengajarkan tentang interaksi yang baik dan benar. Lalu yang keempat, dalam mata pelajaran sastra, berikan peserta didik penugasan untuk membaca serta analisis karya sastra tentang perdamaian. Lalu yang kelima, dalam mata pelajaran sosiologi, berikan peserta didik pengetahuan tentang perubahan sosial budaya dan faktor yang mendukung terjadinya konflik, serta cara pencegahan terjadinya konflik. Lalu yang terakhir, dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, berikan peserta didik wawasan tentang hukum, demokrasi, dan HAM.
Selain memberikan dalam mata pelajaran, pendidikan perdamaian juga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti sikap kejujuran, pengendalian emosi, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain, serta menciptakan rasa persahabatan. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam pendidikan perdamaian. Johann Galtung membagi pendidikan perdamaian secara tradisional menjadi dua, yakni negatif dan positif. Perdamaian positif adalah absennya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial, serta terbentuknya suasana yang harmonis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.